Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Agi Septia dengan NPM 211002022 dari kelas C Ekonomi Syariah. Dalam video ini saya akan membahas mengenai tata cara pengajuan sertifikasi halal. Terdapat dua cara yang bisa dilakukan dalam pengajuan sertifikasi halal. Yang pertama, yaitu ada pengajuan secara langsung melalui Satgas daerah, dan yang kedua yaitu ada pengajuan permohonan secara elektronik yang menggunakan sistem informasi halal atau SIHalal di laman website https://ptsp.halal.go.id. Untuk selanjutnya ada alur proses pengajuan permohonan sertifikat halal. Alur yang pertama yaitu ada permohonan sertifikat halal yang dilakukan oleh pelaku usaha. Untuk yang selanjutnya ada pemeriksaan kelengkapan dokumen yang dilakukan oleh BPJPH yang dilakukan selama 1 hari. Jika dirasa tidak lengkap, maka harus kembali ke alur proses yang pertama, yaitu permohonan kembali sertifikat halal. Jika dirasa lengkap, maka lanjut ke alur proses yang selanjutnya, yaitu ada pemilihan LPH yang dilakukan oleh pelaku usaha. Yang selanjutnya yaitu ada penetapan LPH yang dilakukan BPJPH selama 1 hari. Untuk alur selanjutnya ada pembayaran sertifikasi halal yang dilakukan oleh pelaku usaha. Nah, pembayaran sertifikat halal ini ada kurun waktu tertentu, yaitu 15 hari. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu ada pemeriksaan atau pengujian kehalalan produk yang dilakukan oleh LPH. Jika dirasa dokumen itu kurang atau perlu tambahan dokumen, maka harus kembali lagi ke alur proses yang pertama, yaitu permohonan sertifikat halal. Nah, jika dirasa lengkap, maka lanjut ke alur selanjutnya, yaitu ada sidang fatwa halal yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia selama 1 hari. Dan lanjut ke alur yang terakhir, yaitu penerbitan sertifikat halal yang dilakukan oleh BPJPH. Selanjutnya ada dokumen persyaratan yang harus dilengkapi ketika permohonan sertifikat halal atau permohonan sertifikasi halal. Yang pertama ada data pelaku usaha, yang kedua ada nama dan jenis produk, yang ketiga ada daftar produk dan bahan yang digunakan, dan yang terakhir itu ada pengolahan produk. Selanjutnya ada penetapan LPH atau pertimbangan dalam penetapan LPH. Yang pertama ada akreditasi LPH. Yang kedua ada ruang lingkup kegiatan LPH. Yang ketiga ada aksesibilitas LPH. Yang keempat ada beban kerja LPH. Dan yang kelima yaitu kinerja LPH. Untuk penjelasan yang terakhir yaitu hasil pemeriksaan dan pengujian. LPH menyampaikan hasil pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk kepada MUI dengan tembusan kepada BPJPH yang berisikan yang pertama yaitu ada nama dan jenis produk. Yang kedua ada produk dan bahan yang digunakan. Yang ketiga ada PPH. Yang keempat ada hasil analisis dan spesifikasi bahan. Yang kelima ada berita acara pemeriksaan. Dan yang terakhir yaitu rekomendasi. Berikut merupakan panduan dari SIHalal. Yang pertama ada membuat akun.
bisa langsung klik di ptsp.halal.go.id, pilih create an account, pilih type of user pelaku, usaha atau bisnis aktor atau importer, masukkan nama dan password, klik send. Cek notifikasi pada email untuk aktivasi akun atau dapat langsung login dengan email dan password yang telah dibuat. Untuk tahap keduanya yaitu mengajukan permohonan sertifikasi halal. Ada beberapa langkah. Yang pertama yaitu memilih antara pelaku usaha dalam negeri atau luar negeri. Bagi PU dalam negeri, inputkan NIB. Yang kedua yaitu klik menu sertifikasi, pilih pelaku usaha, lalu klik edit. Kemudian isikan data penanggung jawab, aspek legal, pabrik, outlet, dan penyedia halal. Lalu klik simpan. Yang ketiga, klik menu sertifikasi, pilih pengajuan reguler, klik layanan, lalu pilih pengajuan yang dibutuhkan, baru, pembaruan, atau pengembangan. Terus klik daftar. Yang selanjutnya, klik edit, lalu isikan data berupa nomor dan tanggal surat permohonan, jenis layanan, jenis produk, merek dagang, area pemasaran, dan LPH. Kemudian, cek kembali kesesuaian isian penanggung jawab aspek legal, pabrik, outlet, dan penyedia halal. Kemudian, mengisikan daftar nama produk dengan memilih klasifikasi produk, rincian produk, dan menuliskan nama produk. Yang selanjutnya, jika isian sudah diisi semua, selanjutnya upload dokumen persyaratan atau file yang diunggah hanya dengan PDF dan JPG dan kapasitas maksimal 50 MB. Jika sudah selesai, klik simpan, lalu kirim pengajuan. Selanjutnya ada melihat status pengajuan sertifikasi halal. Anda bisa klik menu sertifikasi, pilih status permohonan, dan klik tanda mata berwarna hijau di paling kanan. Untuk langkah selanjutnya ada memperbaiki pengajuan yang dikembalikan. Nah, untuk memperbaiki pengajuan yang dikembalikan, bisa langsung klik menu sertifikasi, pilih pengajuan reguler, klik tanda mata berwarna hijau yang paling kanan, lihat alasan pengembalian dan perbaikan yang disarankan oleh verifikator BPJPH. Yang selanjutnya, untuk memperbaiki pengajuan tersebut, klik edit dan sesuaikan perbaikan yang ingin dilakukan. Jika sudah selesai, klik simpan, lalu kirim pengajuan. Untuk langkah selanjutnya yaitu ada tahap melakukan pembayaran. Bisa langsung dengan klik menu sertifikasi, pilih menu tagihan, bayar tagihan sebelum tanggal jatuh tempo dengan nominal sesuai jumlah tagihan dengan cara transfer ke nomor rekening yang tertera. Untuk detail invoice dapat dicetak pada bagian tanda biru atau paling kanan. Yang selanjutnya, jika sudah membayar, maka klik bagian tanda biru paling kanan dengan mengisikan tanggal pembayaran, jumlah, bank tujuan, nomor rekening tujuan, bank pengirim, nama pengirim, dan nomor rekening pengirim. Yang selanjutnya, unggah bukti transaksi atau format PDF dan klik simpan. Untuk tahap selanjutnya ada melakukan revisi sertifikat halal. Bisa langsung dengan klik menu sertifikasi, pilih menu revisi SH, klik cari data, kemudian isikan nomor STTD atau nomor sertifikat halal yang akan direvisi, lalu edit dan lengkapi dokumen. Jika sudah, klik simpan dan kirim. Untuk langkah yang terakhir yaitu mengunduh format label halal. Bisa langsung dilakukan dengan klik menu sertifikasi, pilih download, label halal utama atau label halal sekunder, format PSD.
Terkait pedoman penggunaannya, pilih download pedoman penggunaan label halal. Untuk lebih jelasnya bisa langsung dilihat di web www.halal.go.id. Mungkin hanya cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.